seseorang yang sering berbuat baik, niatnya akan semakin terbiasa dan itu akan semakin jadi kuat. Itu yang harus dilakukan. Makanya perbuatan baik itu harus dilakukan lagi dan lagi. Terus diulang supaya niatnya jadi kebiasaan kita berbuat baik. Ya. Jadi bisa saja jadi asangkarikang kalau secara ininya, jadi spontan dalam berbuat baiknya. Nah, untuk jadi spontan itu perlu pengulangan lagi dari niat. Ya. Yang kedua adalah dari usaha kita melakukan. Ya, niat ini juga banyak cara juga. Misalnya kita sudah, oh ya, nanti minggu depan saya mau berdana ke sini. Pokoknya selama seminggu ini saya mau melakukan perbuatan baik ini. Jadi diniatin di awal, terus itu juga akan berbeda. Niatnya sudah kuat dari minggu lalu atau pokoknya sudah ada intentionnya kuat. Ya. Lalu kedua, usaha yang dilakukan. Semakin misalnya banyak tantangan kita dalam melakukan kebaikan, tapi kita melakukannya dengan baik, itu nilainya tinggi. Ya, nilainya tinggi. Ya kalau Bante mau bilang seperti dana makan pagi atau malah pindapata itu nggak gampang. Niat Anda kuat untuk bangun pagi, bangun lebih pagi. Ya, itu lagi ngantuk-ngantuk, udah mau pindahan langsung buru-buru, gitu kan, langsung mungkin aja cuci muka doang nggak mandi ya, itu sih oke lah. Ya dari situ langsung buru-buru cepat. Nah itu kan usahanya ada ekstra secara ininya ya, yang tidak biasa. Juga pokoknya semakin kuat kita melakukan sesuatu, tekadnya itu, dari situ nilainya akan bertambah. Ya, lalu juga kepada siapa itu dilakukan, ya bermoral atau tidak, misalnya si penerima dananya, itu juga akan menentukan juga nilai dari kebajikan yang kita lakukan. Ini berlaku untuk apapun ya kebajikannya. Lalu materi yang didanakan, ini adalah dari nilai. Nilai ini banyak ukurannya ya, memang nilai dari barang itu sendiri atau nilai dari pelepasan dari orang yang melepasnya. Itu akan berbeda. Orang yang pas-pasan misalnya dia berdana misalnya 10.000, yang menentukan dia makan atau enggak nih setelah dia berdana, itu akan berbeda dengan orang kaya berdana 10.000. Nilai pelepasannya akan berbeda. Orang tersebut yang tadi itu yang pas-pasan itu, dia akan bertaruh, saya bisa makan atau enggak nih hari ini, tapi dia lepasin. Dibanding orang kaya yang dana 10.000 tuh kayak istilahnya dalam tanda kutip nih ya, itu kayak buang ludah aja, gak kerasa. Dari nilai itu, nilai pelepasan juga akan menentukan. Ya, nah nilai itu juga berlanjut. Berdana misalnya, berdana yang terbaik yang bisa dia lakukan. Terbaik di sini, dia nggak pakai, dia nggak makan, tapi dia kasih, dia berikan kepada siapapun yang memang bisa menerimanya. Ya, ada juga berdana yang memang dia pakai, dia makan, itu juga yang didanakan. Itu juga nilainya. Atau berdana kepada kayak teman, gitu, kayak teman biasa. Atau berdana seperti kayak pembantu, ke pembantu. Kalau kita nggak makan, kita udah nggak pakai, kita kasih pembantu. Ya kan, oh ini sisain aja buat dia, kita udah nggak makan lagi misalnya, kasih pembantu. Atau ini barang masih bagus, tapi saya udah nggak mau pakai, kasih aja pembantu. Ya kan, pokoknya sisa-sisa itu akan diberikan kepada orang yang memang lebih rendah dari kita. Kalau kita kasih ke teman kita, mungkin janganlah, ini mah saya malu kasihnya. Tapi kalau kasih pembantu nggak malu. Itu nilai barang. Dan
apa yang kita lakukan itu akan menghasilkan potensi buat kita sendiri. Ya, makanya itu yang perumpamaan nilai berdana kepada guru, berdana kepada teman, berdana kepada pembantu, dan seperti pembantu. Nah, itu akan membedakan nilai-nilai itu, dan itu ada di dalam lingkungan sehari, dan itu akan menghasilkan potensi masing-masing. Nah, itu akan mempengaruhi nilai kebaikan. Ya mungkin saja kita dalam berbuat baik apapun, dalam melayani ke orang yang lebih tinggi sama kita, pelayanannya ekstra, ya kan, ya VVIP gitu ya. Tapi kalau misal orang biasa-biasa, ya udah, ya ini aja biasa-biasa saja. Nah, jadi standar kebaikan kita sehingga banyak juga yang masih syarat dan ketentuan berlaku. Ini adalah yang harus diperhatikan. Kita melakukan itu, kita akan dapat itu. Sesuai dengan apa yang kita perbuat, potensi itu yang akan kita terima. Makanya kita harus mengerti kualitas kita dalam berbuat baik. Nah, kalau rasa memang perlu ditingkatkan, kita harus tingkatkan. Kita harus punya standar dalam kebaikan kita sendiri minimal ya. Di situ kita nggak lihat yang lain, kita nggak peduli omongan yang lain, tapi apakah Anda sudah puas dengan standar kebaikan Anda? Itu yang harus Anda renungkan sendiri, karena itu yang akan kita bawa potensi. Makanya selalu Bante bilang, kita berbuat baik jangan asal-asalan. Ya, kalau kita berbuat baik asal-asalan, kita pun akan dapat hasil yang asal-asalan. Sesuai dengan apa yang kita tanam, itu yang akan kita petik. Itu prinsip hukum karma, itu adil. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, makanya berbuat baiklah yang baik. Ya, berbuat baik yang baik, berbuat baik dengan kualitas yang terbaik yang memang bisa kita lakukan. Nah, itu menentukan hasil dari kebajikan itu sendiri. Jadi niat, usaha kepada siapa itu dilakukan, dan juga nilai dari materi yang diberikan atau apapun jasa yang diberikan, ini akan menentukan kualitas dalam kebajikan. Kira-kira gitu ya. Ya, semoga ini memperjelas Anda, dan terus tambah kualitas kebajikan Anda, tingkatkan nilai kebajikan Anda. Ya. Sadu, sadu, sadu.